Api dengan cepat melahap sebuah rumah semi permanen di Kompleks Mustika Mulia Jalan Racing Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin dan material bangunan yang kebanyakan dari kayu membuat api terus berkobar. Kobaran api pun meluluh lantakan bagian atap rumah. Pemilik rumah yang tiba di lokasi menangis histeris hingga jatuh pingsan. Warga pun bahu-membahu mengevakuasi pemilik rumah ke tempat yang aman. Dari kabel. Pas kabel itu koslet, saya mau tarik karena saya takut di kontak Pak, jadi saya loncat kembali turun lagi. Lebih besar api dikeluarkan Pak? Besar Pak, besar apinya dibakar. Terus untuk keluar apinya, apa yang dibakar Pak untuk keluar apinya? Kayunya Pak yang dibakar. Kayu yang di atas ya? Iya. Oh, pas itu di atas balkon. Itu langsung merembet Pak? Iya, langsung merembet itu Pak. Petugas yang tiba di lokasi langsung bergulat memadamkan api. Api berhasil dikuasai setelah 1 jam. Saat kejadian, hanya asisten rumah tangga yang berada di dalam rumah. Ia pun dibantu warga menyelamatkan beberapa benda berharga dan hewan peliharaan. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Kebakaran rumah di Makassar tadi jadi berita pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Nanti kami juga akan membahas nasib istri Verdi Sambo Putri Chandrawati yang rencananya akan diperiksa tim Sus Polri esok hari. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat berakhir ricuh. Kericuhan saat penertiban PKL juga terjadi pemirsa di Palembang, Sumatera Selatan. Bentrokan antara petugas Satpol PP dengan pedagang kaki lima Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang saat penertiban tak dapat dihindarkan. Bentrokan pecah saat salah satu PKL yang akan diamankan oleh petugas karena membawa senjata tajam sehingga menimbulkan reaksi massa. PKL menolak penertiban karena menganggap tidak dilakukan secara merata. 2 unit kendaraan Satpol PP rusak dan 5 orang petugas terluka dalam insiden ini. Inti permasalahannya PKL itu ingin tetap berjualan di pantai. Padahal mereka sudah ada LPC. Fungsi LPC itu dulu kan untuk merelokasi mereka dari pantai ke luar pantai, karena pantai itu dulu kan indikasinya ada maksiat, ada tenda ceper, dan itu sudah disepakati ketika LPC dibangun. Ternyata setelah sekian waktu berjalan, mereka ingin kembali lagi berjualan di pantai. Apa gunanya LPC kita bangun? Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan Rabu sore. PKL dianggap mengganggu ketertiban umum karena berjualan di kawasan Jembatan Ampera. Namun para pedagang menolak dan meminta diberi keringanan agar bisa mencari rezeki saat perayaan kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Seorang pedagang kaki lima terluka dalam bentrokan ini. Sementara itu pemirsa, 2 kelompok remaja kembali tawuran di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tawuran tersebut sudah sering terjadi dan meresahkan warga setempat. Dua kelompok remaja bersenjata tajam bentrok di Jalan Siliwangi dan Jalan Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan mereka menyiarkan tawuran ini secara langsung di media sosial. Kedua kelompok remaja ini menggunakan senjata tajam, petasan, dan batu untuk saling serang. Tawuran ini membuat warga sekitar resah dan ketakutan. Bang ya, Bang sering tawuran kadang anak remaja di sini Bang. Padahal sering sih. Sering ya. Bawa saja mau apa Bang? Ada yang saja. Dia konvoy apa Bang biasanya sebelumnya Bang? Biasanya ada yang janjian juga. Oh janjian di medsos. Oh Abang sering lihat juga di medsos juga? Iya. Oh berarti seringnya di jalan sini di jalan sini? Iya Bang. Bang Abang sebagai warga sini yang sering lintasin di sini Bang, gimana Bang perasaannya? Takut gak Bang? Ya, kalau dia ramai juga takut sih. Takut ya, karena bosan. Menurut warga, Jalan Siliwangi dan Narogong merupakan titik rawan terjadinya tawuran antar remaja.
Mereka meminta polisi meningkatkan patroli di kawasan ini agar tawuran tidak terjadi lagi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim khusus Polri telah menjadwalkan pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, besok. Selain dinilai penting sebagai saksi kunci, keterangan Putri pun dinanti publik. Tim khusus Polri akan mengumumkan jadwal pemeriksaan istri Verdi Sambo pada Jumat 19 Agustus 2022. Keterangan Putri Chandrawati dinilai penting untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Yosua. Sejak tragedi pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati sempat muncul ke publik saat menjenguk Verdi Sambo pada 7 Agustus lalu di Makobrimob. Kuasa hukum Putri beralasan istri sang Jenderal Bintang 2 masih dalam keadaan trauma. Tim SUS akan menyampaikan update-nya. Ya, update yang pertama tentang penyidikan akan disampaikan oleh Tim SUS. Ya, mungkin Pak Kabar Eskrim yang menyampaikan langsung. Kemudian update tentang Itsus atau Inspektorat Khusus, demikian juga besok akan disampaikan juga. Baik oleh Pak Irwasum ataupun oleh Pak Irwasum. Kemudian besok juga akan kita sampaikan juga dari Pak Kadif Propam. Putri Chandrawati terancam pidana laporan palsu setelah laporan kasus pelecehan seksual dirinya dihentikan penyidikannya. LPSK pun memutuskan untuk tidak memberikan perlindungan terhadap Putri. Dan untuk mengetahui rencana pemeriksaan Putri Chandrawati yang sedianya dilaksanakan besok, kita sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Bareskrim Polri Jakarta. Selamat malam Ayu, jam berapa mungkin sudah ada informasi kah dari pihak Mabes Polri atas pemeriksaan Putri Chandrawati besok? Iya baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan dari penyidik Mabes Polri di sini bahwa tadi Putri Chandrawati hadir di Bareskrim Mabes Polri pada pukul 9 pagi tadi. Namun kehadiran Putri ini memang luput dari awak media dan informasi terakhir yang kami peroleh tadi pukul 6 sore Putri Chandrawati masih dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan konfrontasi kesaksian antara Putri dan juga tersangka lainnya yang ada di Bareskrim Mabes Polri ini. Sementara itu juga keterangan dari Kadif Humas yaitu Irjen Dedi Prastio yang menyebutkan bahwa besok pada hari Jumat tim SUS akan mengumumkan status dari Putri Chandrawati, apakah statusnya masih sebagai saksi atau akan dinaikkan menjadi tersangka dari kasus penembakan Brigadir J. Sementara itu juga selain besok akan diadakannya pengumuman status Putri Chandrawati, besok juga Irsus akan mengumumkan terkait nasib dari ke-36 anggota Polri yang dinyatakan melanggar etik pada saat olah TKP penembakan Brigadir J. Dan pada besok akan dipertanyakan apakah ke-36 anggota Polri ini dinyatakan melanggar pidana atau tidak. Jika memang melanggar pidana, nantinya akan langsung dialihkan ke Bareskrim. Namun jika tidak terbukti melanggar pidana, maka akan melaksanakan sidang etik. Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas. Sementara itu pemirsa, keluarga almarhum Brigadir Yosua akan melaporkan balik Verdi Sambo dan istrinya ke polisi. Keluarga akan melaporkan 5 kasus untuk Sambo dan Putri, diantaranya laporan palsu, kemudian juga pencurian uang milik Brigadir Yosua. Setelah polisi menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati, keluarga Yosua meresponnya dengan membuat laporan balik ke polisi terhadap Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjutak, menilai keduanya telah membuat laporan palsu terkait pelecehan seksual yang dituduhkan kepada almarhum Brigadir Yosua. Kamarudin pun menemui keluarga Yosua di Jambi untuk menjemput surat kuasa laporan ke polisi. Klien kami sehubungan dengan saya sudah memberikan ultimatum kepada Bapak Verdi Sambo maupun dengan Ibu Putri Chandrawati supaya segera meminta maaf dan tidak terus lagi membuat planning atau hoax, tetapi karena mereka belum sadar juga maka kami terpaksa
harus melaporkan yang bersangkutan dengan tindak pidana membuat laporan palsu sebagaimana dimaksud pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 556. Tidak hanya laporan palsu pelecehan seksual yang diperkarakan, Kamarudin juga akan melaporkan 4 perkara lainnya yang menyeret Sambo dan istrinya, yaitu penyebaran berita bohong atau hoaks pelecehan seksual, penghalangan penyidikan, pencurian dan kekerasan, dan gugatan perbuatan melawan hukum. Sementara itu pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK resmi menolak perlindungan terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Verdi Sambo. Sebelumnya, Bareskrim Polri menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap putri yang membuat suaminya tega membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK secara resmi menolak perlindungan terhadap Putri Chandrawati. Penolakan perlindungan istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo ini diputuskan usai dihentikannya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Ibu PC tidak memiliki status hukum dalam kasus ini, sehingga dalam kasus tersebut maupun kasus yang pembunuhan sampai sekarang kan belum ada. Jadi kemudian kita menolak. Status hukumnya itu dalam artian apakah yang bersangkutan ini sebagai saksi, korban, pelapor atau ahli atau saksi pelaku yang bekerja sama. Jadi masih tidak ada status itu, sehingga kami kemudian memutuskan untuk menolak. Sebelumnya hasil penyelidikan tim khusus Polri mengungkap fakta bahwa tidak adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Padahal narasi inilah yang digaungkan sejak awal kasus ini mencuat. Bahkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka, Irjen Verdi Sambo masih konsisten dengan pernyataan bahwa Brigadir Yosua melecehkan istrinya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Yosua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Sementara Komnas Perempuan akan tetap mendalami kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh Putri. Pelecehan terhadap Putri ini diduga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Namun, Komnas Perempuan masih menunggu kabar dari pihak Putri untuk melakukan pemeriksaan ulang. Di lain pihak pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menindaklanjuti dugaan suap yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada LPSK. Sambo diduga menitipkan amplop kepada LPSK terkait permohonan perlindungan istrinya, Putri Chandrawati. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyelidiki dugaan percobaan suap yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. KPK mengapresiasi setiap pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, termasuk laporan tim advokasi untuk hukum dan keadilan terkait dugaan percobaan suap yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Benar, KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diarsipkan oleh KPK. Sebelumnya, tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau Tampak melaporkan Verdi Sambo ke KPK. Tampak menilai tindakan Sambo termasuk kategori korupsi meskipun pihak LPSK menolak amplop titipan Sambo. Sementara itu pihak LPSK menyebut KPK bisa mengungkap dugaan upaya suap melalui CCTV di kantor Propam Polri. Suap dimaksudkan untuk meluluskan pemberian perlindungan kepada Putri Chandrawati. Kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak juga meminta seluruh sandiwara yang dibuat Verdi Sambo dan istrinya segera dibongkar.
jelas salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain dia sehat, misalnya antara lain diduga melakukan penyuapan, ada yang 500 juta, ada yang 1 M dan sebagainya. Bahkan ada juga informasi kemarin pengakuan dari LPSK juga melakukan percobaan penyuapan yaitu oleh suaminya dan sebagainya. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Selain itu, Indonesia Police Watch atau IPW meminta PPATK menelusuri aliran dana Verdi Sambo yang diduga turut dinikmati sejumlah pihak. LPSK pemirsa meminta agar Barada Eliezer yang kini menjadi Justice Kolaborator atau JC sekiranya dapat ditempatkan di rumah tahanan khusus. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.